hobi filateli dan makan bakso. Oh iya. Kencan pertama ada Apakah setiap interview jawabannya berbeda? Iya, balas dendam soalnya. Berat sekali pertanyaannya. Bayangin aja 6 menit kali 15 lagu itu satu album udah berapa itu? Sama dengan siaran sepak bola. Iya. Pusing kan nanti. Kamu merasa tertindas kah? Enggak kan? Enggak. Aman. Ini besok mau ganti lagi. Enggak ya, enggak. Iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaptis family di seluruh penjuru dunia, apa kabarnya? Baik, Kak. Baik ya, pasti yang jawab. Dan juga teman-teman lain yang mendengarkan di Gelora dan Irama. Radio Sukamti? Yang muda yang berirama. Iya. Seperti biasa sekarang Radio Sukamti munculnya ada di channelnya Endang Sukamti. Iya, Endang Jadi Sukamti. kalian semua yang belum subscribe channelnya Endang Sukamti langsung sekarang bisa subscribe di www.youtube.com/sukamtiofficial. Jangan lupa like, komen, dan share ke teman-teman kalian. Yuk, rame-rame. Rame-rame. Dan kali ini kita mendatangkan sebuah band. Iya, seperti biasa. Seperti biasa. Ini Iya. band yang cocok didengarkan setiap hari. Oh iya, benar. Setiap hari. Dan mereka ini sudah lumayan di Jogja tuh sudah band yang cukup lama ya dan cukup dikenal ya. Mereka juga di Jogja setiap hari. Iya, setiap hari di Jogja. Di Jogja terus berarti. Oke, tanpa berlama-lama lagi kita bakal panggilin bintang tamu kita episode kali ini, tapi setelah satu ini. Mau minum dulu nggak kamu? Nanti aja. Soalnya tinggal setengah. Iya. Udah break dulu ya. Iya. Kembali lagi di Gelora dan Irama Radio Sukamti. Di radio kita, Radio Sukamti. Iya. Masih di Gelora dan Irama Radio Sukamti. Yang muda yang berirama. Iya, bersama host tadi baru dibilangin. Oh iya, kita masih harus kenalan lagi. Iya, nggak apa-apa, kenalin terus sampai mereka hafal. Muntah-muntah. Iya. Masih bersama saya Tony Sukamti dan rekan saya Dari Sukamti. Ya. Iya, dan pada episode kali ini langsung aja kita panggilin bintang tamu kita. Kita kedatangan Everyday. Yeay. Ini maksud saya omongin Ini. cocok didengarkan tiap hari itu ini Everyday. Iya, apa kabar teman-teman dari Kabar The baik. Everyday? Ini Baik, The alhamdulillah. Everyday apa Everyday yang benar? Kalau officially akun-akun sosmednya dinamai The Everyday Band. Oke. Tapi mau dipanggil juga boleh. Frey. Nanti dikira elektronik kalau pakai ED elektronik enggak. Oh gitu ya. Iya, apa kabar nih teman-teman? Apa kabar semua? Alhamdulillah sehat. Iya. Silahkan Bung Dori dimulai. Oh, perkenalan dulu dong. Oh iya, dimulai perkenalannya. Iya. Silakan menyebutkan nama, jabatan di band, Dan nomor induk KTP sekali. hobi, kata-kata mutiara, ya semuanya terserah lah. Silakan perkenalan. juga ya. Ya visi misi ADART boleh. Silakan satu persatu. Oke, saya Yoga, saya main bass di Everyday Band. Ya, kata mutiaranya apa ya? Beneran loh dia. Kata yoga bukan kata mutiara ya. Terus ada siapa lagi? Oke, saya Gio, saya yang main gitar di Everyday. Oke, Mas Yoga, Mas Gio. Aku Anggri, main drum di Everyday, hobi filateli dan makan bakso. Oh iya. Bukan panggilan sayangnya apa panggilan sayang? Terus vokalis kita ini? Halo, saya Riri. Nama lengkap Reagina Maria, biasa dipanggil Riri, kadang dipanggil Tante juga. Gak pakai Riza tapi ya. Enggak, beda lagi. Riri Riza. Beda. Kadang ada yang bilang pakai DJ juga. Oke. DJ, oh iya, DJ Riri. Beda-beda sih tergantung. Ayo mikir Mbak. Kayaknya namanya kanan ya. Riri kanan. Belok Riri jalan terus. Hai. Ini Mas Tony, mereka ini saya pernah nonton loh. Apa? Itu bawain lagunya Sukamti Oh itu iya, loh. waktu itu di acara Jazz Band Senen ya? Iya, lebih bagus dari kita, Bung. Lebih serius ternyata. Saya jadi merasa terharu gitu. Iya.
The Everyday. Ya. Yes. Mungkin pertanyaan yang standar dulu kali ya, yang selalu ditanyakan ketika interview. Kok namanya The Everyday? Yoga tuh yang tahu tuh. Ya, silakan. Ya, apa ya? Nama Everyday itu punya tujuan adalah membangun sebuah apa ya? Ini beda lagi. Ini beda lagi. Jadi apa ya? Beda lagi yang ini. Enggak, aku mau dengar juga kali ini apa. Ini apa ya? Jadi Everyday itu dibentuk dengan harapan penuh, harapan penuh bisa menjadi sebuah wadah, bisa menjadi keluarga, bisa menjadi media untuk anggota di dalamnya itu beraktivitas sehari-hari. Iya. Kirain aktivasi tadi. Kayak pin tadi. ATM. Iya, jadi harapannya ya itu Everyday itu jadi one stop band yang dia bisa mengakomodir kebutuhan sehari-hari. Kebutuhan sehari-hari. Kita soalnya jualan sembako juga. Ojek online. Sandang pangan papan ya. Mbak Riri jadi bingung banget. Apa iya ya? Apakah setiap interview jawabannya berbeda? Berbeda-beda ya. Tapi spiritnya tetap sama. Asik. Terus ini dong, sejarah ketemunya kalian nih gimana nih? Kami ketemu di komunitas Jasmine Senen itu tadi. Awalnya karena ngejam bareng mungkin ya. Iya. Ngejam bareng terus kok kayaknya saling Sayang. chemistry kan kenal terus Kencan pertama terus sayang gitu. Iya, Kan sebelumnya pada Bisa punya aja dia. band-band sendiri kan masing-masing kan ya? Enggak juga sih. Enggak juga Aku waktu itu baru mulai nyanyi. Yoga yang memang dari SMP udah ngeband. Terus ya udah ketemu aja ngejam bareng terus cocok kita jadiin band aja. Tahun berapa tuh? Itu Berdirinya. 2010-an ya. 2010. 2010. Mulai 2010. awal jazz pesanan itu. Iya. Oh berarti terbentuknya itu 2010. Sudah dengan nama Everyday. Ya bisa dibilang gitu. Oke, berarti udah lumayan lama ya. Lumayan. Cuma emang kalau ngomongin pecah telurnya tuh mulai 2012 album pertama ya. 2012 album pertama. Oke. Personilnya dari awal ini? Atau sempat berganti-ganti sudah? Personil ya berganti-ganti ya, Ini besok mau ganti lagi? Enggak ya, enggak. Kan kayak pacaran. Gitu. Oh iya. Udah kita beda agama nggak nyambung lagi. Udah dapat buah. Habis manis sumpah dibuang. Ide ya. Kalau Jogja itu kan memang dikenal sebagai kota dalam tanda kutip kota transit ya. Mungkin pada masa itu banyak mahasiswa yang datang ke Jogja untuk kuliah. Terus kita nih dulu mahasiswa-mahasiswa yang kuliah di Jogja, terus sering ngumpul di Jasmine Senen. Habis itu, nah ketika masing-masing dihadapkan pada realita, kamu mau lanjut mau jadi pemain band atau kamu mau berkarir di tempat lain gitu. Nah beberapa memutuskan untuk sepertinya band is not my Priority ya. my job ya. Bukan passion. What's your Passion. job? Ya. Lo mau ngomong apa lo? Nah jadi terus terkendala itu beberapa personel kami ada yang satu sekarang di Jepang, dia memang kuliah. Terus satu lagi dia kerja di pertambangan ya. BUMN di salah satu BUMN. Membuat tali tambang. Itu pertambangan juga loh, Iya, membuat tali pertambangan. tambang. Terus habis itu sempat tahun berapa lagi? 2015 apa ya? Mengalami pergantian personel lagi ya. Iya betul. Ada Mas Deo sama Wiwit waktu itu. Wiwit keyboard, Deo gitar. Awalnya sama Itong keyboard, double keyboard dulu kita. Itong sama Gilang. Terus mereka keluar dari Jogja, terus kita ketemu sama Deo sama Wiwit. Nah habis itu mereka juga memutuskan untuk tidak bersama Everyday lagi, tapi kita putusnya baik-baik ya. Iya. Jadi masih sering. Kalau kata Simbah, Mas Anggri ini nggak ada yang namanya mantan, adanya alumni. Alumni. Ya, tujuannya biar bisa selalu reuni. dilakukan reuni. Oh iya. Sangat universitas ya. Iya, akademis sekali ya. Pedagogik. Sampai akhirnya kita ketemu sama Gio mau nggak ngeband bareng sama om dan tante.
Benar banget. Nah akhirnya sama Gio kita punya satu album baru, album kedua yang baru rilis akhir 2020 kemarin gitu ceritanya. Berarti paling muda Gio nih ya? Paling muda. Aku sih. Terus yang paling lama siapa nih berarti nih? Oh yang 3 tuh dari awal ya berarti ya? Sebenarnya aku sama Andri Simbah juga, aku sama Anggri. Heeh. Ini kamu mau disebut Anggri apa Simbah sih? Serah aja deh. Oke, serah lo ya. Serah gue ya. Jadi paling lama justru Yoga karena Yoga yang bikin Oh iya, bandnya. Yoga berarti yang dari punya. awal. Iya, jadi dulu sempat yang gelombang awal tuh Tuh kan Kayak pendaftaran. Iya, akademis banget. Bincisan tuh dosennya gelombang cinta ya. Gio banget nih. Itu malah justru bukan Anggri sama bukan Riri, tapi itu urusannya belum pengkaryaan ya. Begitu pengkaryaan itu udah sama Riri sama Anggri. Oh dulu masih bawain lagu-lagu orang berarti Iya, awalnya. masih bawain lagu apapun. Oke. Iya, ingat dulu ya waktu pertama kali nge-gig bareng mereka, terus lama-lama kok rasanya, oh oke nih kalau bikin band, coba yuk bikin lagu. Akhirnya kita bikin lagu, terjadilah. Iya, sama dikomponin Mas Pras juga nih. Iya. Kalian tuh kayaknya asik loh kalau bikin-bikin. Nah, Iya, iya. Terus ya udah jadilah Everyday yang berkarya. Iya dan dari tahun 2012 album baru. Iya, mengeluarkan album di pertama. 2012. Kita tuh agak lupa sebenarnya 2012 atau 2013 loh. 2012. Karena aku belum masuk kuliah. Coba dirapatin Sebentar dulu ya. biar ngomong. 3 menit time out boleh ya. tidak Saya matiin. nggak ikut-ikutan. Soalnya aku hafal banget karena hari H itu hari yang agak spesial. Oh iya loh. Iya, benar. Membekas, hari yang sangat Siap. membekas. Apa itu boleh diceritain? Spill dikit Pas nikahannya nih jangan-jangan nih. Ada deh. Jangan dong. Anu ya? Kasihan nanti. Ada Off the record ya? Ada luka lama yang tergali kembali. Oh gitu ya. Ya Bang, bener Ya, jadi silakan. enggak sebenarnya titik baliknya tuh apakah karena dikomporin untuk berkarya atau memang dari awal tuh memang berkarya, pengen berkarya gitu. Jadi sebenarnya itu tadi tujuannya tuh one stop gitu ya, one stop. Jadi ini mungkin aku cukup flashback lebih jauh lagi ke belakang gitu, kayak saya melihat teman-teman semuanya. Saya kan kuliahnya dulu informatika gitu dan saat itu masa-masa magang dan masa-masa mulai bekerja ya, mulai bekerja. Semua bekerja di instansi ini, menjadi pegawai negeri juga, ada yang menjadi kantoran lah. Yeah. Mereka punya aktivitas sehari-hari gitu. Setiap hari itu punya kerjaan gitu. Nah aku ki musisi ngopo ya, musisi ngopo. Tapi saya yakin banget bahwa musisi itu juga kerjanya juga bisa setiap hari. Daily juga punya target, punya tujuan gitu. Jadi saat itu kepengen banget punya band yang itu buat keseharian juga, jadi bisa buat cari nafkah, bisa buat menyalurkan aspirasi, ya terus menyalurkan idealisme juga gitu. Jadi makanya dulu yang selalu terngiang di kepala saya tuh, pokoknya saben dino ngeband gitu. Jadi begitu punya kesempatan untuk membuat band, yang kepikiran pertama adalah nama Sabendino atau Everyday. Cukup anu juga ya. Iya, jadi saat itu terus kemudian mulai kan waktu cuti kuliah terus saya memang kepingin banget bangun karir di musik, terus ketemu teman-teman di komunitas, mulai saya coba untuk masuk ke industri musik gitu. Industri di sini masih ngamen, masih reguler gitu. Ya udah terus dapat gigs luar kota, itu juga buat saya jadiin penjajakan juga buat teman-teman, gimana nih cocok enggak, ternyata besoknya ternyata coba ganti. Terus paling cocok itu begitu yang nyanyi itu Riri, sama begitu yang main drum tuh Anggri. Iya, waktu itu juga ada Andi Gomez, ada perkusi juga di situ, ada Jay Afrisando juga di saxophone gitu, ada Bones juga. Nah cuma begitu gigsnya itu yang formatnya berlima, ada saya, Riri, Anggri, Andi Gomez sama Jay, itu ngerasa cocok banget nih, kok kayaknya bisa nih jalan bareng dan bisa nih bikin gitu. Nah, jadi mulai dari situ kecocokan itu, chemistry itu kemudian dipupuk terus, yaitu sebenarnya dari benak masing-masing tuh kayak saya rasa-rasakan sama yang lain gitu, udah
asik nih kalau buat berkarya gitu. Cuma masih baru wacana. Terus pada saat satu forum yang kami kumpul semua, ada Mas Pras tuh ngegongin, kayaknya kalian tuh asik nih kalau bikin band yang berkarya gitu. Karena kalian solid, kalian kompak, kalian lengkap gitu. Ya udah, jadi dari situ dari benak masing-masing yang udah mulai ada timbul-timbul rasa cinta itu, terus kayaknya asik nih, kita lanjutkan dalam berkarya gitu. Nah ini kan kalau saya lihat kalian semua kan secara session player itu kan kuat, masing-masing kuat secara sendiri-sendiri gitu. Susah nggak sih dengan band yang memang benar-benar dibentuk, yuk kita ngeband bareng, dengan yang ini para player ini yang udah punya kekuatan masing-masing di sebagai session, tapi terus mau gabungin terus nentuin musiknya susah nggak sih gitu? Kalau nentuin musik sih malah enggak ya. Jadi susah nggak susah ya. Enggak susahnya karena untuk mencari kecocokan tuh lebih cepat. Ya kan, karena kebiasa main dengan banyak orang dan begitu ketemu yang memang benar-benar cocok, itu justru malah ngerasa semakin chemistry-nya semakin erat gitu. Itu dari satu sisi teknisnya seperti itu. Terus kalau susahnya karena ini ya, karena masalah waktu dan lain-lain itu klise ya, semua orang pasti mengalami. Tapi yang jelas kalau menurut saya malah justru ini hal yang cukup membantu dalam proses everyday. Jadi memang benar-benar udah bisa terbiasa saling mengerti, kemudian itu cuma tinggal dipupuk dan kemudian semakin erat aja. Ya, justru masing-masing tuh membawa warna di musiknya everyday. Karena kita punya latar belakang musik yang berbeda, kesukaan terhadap style musik yang berbeda, sehingga warna-warni itulah yang menjadi satu dalam warna-warninya everyday. Dan aku pikir juga kalau kita ngeband di situ harus ada toleransi dan kompromi. Ketika kita ketemu orang lain ya harus toleransi, dan kita juga harus mau kompromi dengan apa yang mau kita satukan gitu. Bijaksana sekali ya. Saya memuji diri sendiri. Tolong dong kasih tepuk tangan. Malah siapa tahu malah bisa jadi kekuatan ya dengan berbeda-beda warnanya ini. Iya betul. Nah terus dari perbedaan ini, terus akhirnya yang diaminkan nih musiknya everyday ini apa nih berarti sekarang? Waduh. Kayaknya aku malah pengen tahu dari Gio aja yang paling baru. Oh iya, ini penting juga nih. Mas Gio kali ya. Apa ya? Musiknya everyday itu jadi apa guys? Aku agak bingung juga sih kalau apa ya musiknya everyday itu apa? Core-nya jazz nggak sih sebenarnya? Core-nya sebenarnya tetap jazz, tetap ya kita berempat berangkat dari komunitas jazz gitu. Kita berempat sama-sama suka jazz, sama-sama main jazz. Jadi sebenarnya memang kalau dibilang core-nya jazz ya memang ada core jazz yang jelas terasa di musiknya everyday. Cuman kita mungkin berusaha untuk bisa mainin musik-musik yang kita suka sih sebenarnya. Yang intinya sih sebenarnya musik-musik yang kita suka. Intinya musik-musik yang kita kumpulin dari masing-masing personil yang ada. Kita sukanya apa, itu jadiin satu. Ya itu yang kita mainin. Itu yang jadi karya kita. Gini, memang sengaja pingin nge-breakdown jazz supaya lebih bisa dinikmati, atau memang karena karakter kalian kayak gitu? Gimana tuh? Kalau nge-breakdown jazz, aku rasa enggak sih ya kayaknya. Kita nggak nge-breakdown jazz. Mungkin kita malah lebih, oke, kita suka jazz, tapi kan musik itu kan nggak cuma jazz kan. Musik itu banyak, dan kita juga nggak yang, ya kita cuma sukanya jazz gitu, enggak. Maksudnya ya itu dari musik-musik yang kita suka, semua musik yang kita suka, semua inspirasi dari orang-orang yang kita dengerin, semua kita dengerin musisi apapun gitu yang kita suka, ya itu yang kita jadiin satu sih sebenarnya. Jadi kita nggak nge-breakdown jazz ini untuk bisa didengerin semua orang suka jazz gitu, enggak sih. Kalau menurutku ini, nggak tahu kalau menurut yang lain. Jadi sebenarnya ada pepatah lama yang tidak ada dusta di antara kita, itu tuh sebenarnya diterapkan juga di everyday. Jadi memang kami ketemu dari komunitas jazz gitu, dan di jazz pun juga Riri suka jazz yang kayak apa, aku suka jazz yang kayak apa, Gio yang kayak apa, itu pun jadi nggak jadi patokan gitu ya. Jadi sebenarnya lebih bagaimana kita bisa berkarya sesuai dengan karakter kita masing-masing. Nah itu yang lebih penting justru. Gio masuk. Kenapa tadi aku lempar ke Gio? Karena kan Gio paling baru nih di sini bontotnya nih. Ya kan dia masuk tuh punya
aku harus yang gimana nih, sementara everyday yang dulu tuh kayak gitu. Nah di situ malah justru kami tekankan, kami nggak mau everyday yang dulu dengan adanya Gio, tapi justru di sini everyday yang dengan Gio. Gio yang seperti apa, aku yang seperti apa, Anggit seperti apa, Riri seperti apa, itu justru malah jadi everyday. Begitu. Oke. Dan musik everyday sekarang sudah bisa kalian bilang mewakili idealisme kalian musiknya? Aku pikir sepertinya ya. Kalau aku sudah. Kalau teman-teman udah pernah dengerin album kita yang terbaru, album You itu, di situ menurutku random banget. Kalau mau ditarik satu genre besar di situ mungkin nggak ada ya. Karena kalau mau denger country ada di situ, denger swing ada di situ, denger yang agak rock juga ada, Blues. R&B, blues ada gitu. Itu yang kami sukai, dan kami nggak pernah terlalu bukan memuja ya, apa ya, satu genre yang terus cenderung ke situ terus, kayaknya enggak. Karena aku pikir musik nggak hanya sebatas genre. Selama kalian bisa nikmatin itu, kenapa harus kita membatasi diri? Aku sukanya jazz terus nggak mau lihat yang lain, kan sayang banget gitu. Ya, enaknya lagi proses bareng everyday itu adalah justru malah pesan atau artistic value dari lagu itu jadi lebih penting daripada genre itu. Jadi memang misalnya ceritanya tentang sesuatu yang dibutuhkan dibawakan dengan style rock gitu. Jadi ya udah, kami akan bawakan style rock gitu. Aja, Jadi tidak terbatas genre, dan justru malah komposisi itu lebih bisa menyampaikan apa yang ingin kami sampaikan. Oke, berarti bisa disebut kayak musiknya everyday aja ya, berarti ya. Biasanya yang melempar mangga duluan siapa? Maksudnya yang punya raw ide-ide raw terus yang baru diterjemahkan ke musik siapa nih biasanya? Atau semua bisa memulai? Semua bisa sih pada prinsipnya. Cuma kalau yang album kedua kemarin kebanyakan itu dari Gio sama Anggri malah. Iya, karena mereka tuh sering mungkin Gio tuh PDKT sama Anggri gitu, gimana nggak tahu ya. Cuma mereka sering berduaan sampai malam, terus bikin sketch-sketch yang mereka lemparin ke grup WhatsApp kami. Terus wah, ini Mungkin ada nih. konsultasi lainnya juga mungkin ya? Nggak ada ya? Enggak, itu karena kita berdua pada waktu itu jomblo. Nggak ada kerjaan, kita nggak punya kegiatan Sering apa-apa. nongkrong bareng Iya, gitu ya. nongkrong bareng. Atau mungkin perbedaan usia yang paling muda dan yang paling tua kali ya. Jadi yang paling tua mengayomi kali ya. Yang paling tua mengayomi. bener. Mengayomi kayak polisi deh. Mengayomi. Sama konsultasi spiritual kan biasa. Oh iya. Tadi kita ngomongin apa ya? Musik. Pertanyaannya. Oh iya. Mungkin ini ke proses kreatifnya kali ya. Nah, kalian kan biasanya kalau dari scene jazz gitu identik sama jamming gitu ya. Nah, untuk materi-materi kalian sendiri nih, karya-karya kalian, atau apakah memang dari awal prosesnya selalu dari jamming, atau mungkin approach-nya dengan cara yang lain? Coba yang jawab. Maksud? Kalau yang album kedua ini menurutku malah macam-macam mulanya dari mana. Ada yang mulai dari aku sama Gio ngirim nana-nana ke grup. Terus nanti ada sesi bikin lirik bareng. Atau pas kita jam di studio tahu-tahu muncul lagu juga ada. Jadi yang album kedua ini menurutku lebih warna-warni. Warna-warni. Karena mewakili warnanya everyday, proses album kedua ini memang banyak banget macamnya, dan juga banyak varian genrenya. Varian. Soalnya apa sih varian? Banyak genrenya. Jadi ya kalau ditanya ada formula khusus untuk berkarya, sampai saat ini nggak ada formula khusus. Ngalir aja. Bisa muncul dari mana saja. Ya, tapi memang kolektif, proses kolektif itu jadi satu kunci juga di everyday. Jadi yaitu tadi Anggri bilang ada yang mulai dari skate tapi masih kasar, masih dasar sekali. Terus kemudian kami kumpul di satu tempat untuk membahas liriknya bersama-sama, atau justru malah pas lagi garap lagu yang sudah di skate itu, terus kemudian ada ide di studio gitu, terus kita main. Terus wah ini ide asik nih, ide asik, terus kayaknya nuansanya tentang ini, terus abis itu kita kumpul lagi bikin lirik bareng-bareng gitu. juga jadi kayaknya mayoritas di album yang kedua kejadiannya kayak gitu. Kolektif yang penting. Kolektivitas. Iya. Berarti album pertama judulnya apa? A Beautiful Day. Beautiful Day itu 2013. 2012. Yakin aku. 2012. Oke, Kak, kita ikut dengan ini. Itu berapa lagu tuh dulu lagunya? Apa? Satu album tuh? 9. 9 lagu.
Dan akhirnya kemarin yang album kedua yang You You. itu tahun 2020. kenapa butuh waktu yang lumayan lama dari album 1 dan album 2? Nah itu karena proses gonta-ganti personel, terus kita sih percaya jodoh-jodohan orang dan waktu juga ya. Memang waktunya berapa? 8 tahun berarti ya. 8 tahun itu kok kayaknya kita nggak pernah ngumpul untuk produktif garap sesuatu gitu. Entah karena manggung, entah karena masing-masing punya kesibukan. Nggak tahu kenapa setelah ada Gio justru malah muncul banyak percikan ini nih. Gio tuh lebih semangat, ayo guys kita ini yuk. Terus juga mungkin perasaan mereka berdua yang pada saat itu bisa menimbulkan kreativitas yang sangat luar biasa ya dalam hal Pada saat penciptaan. itu ya. Pada saat Kadang-kadang itu. gitu ya. Itu tuh memicu kita juga dan kita memang udah ini ya, udah gemes ya. Maksudnya kita udah berapa tahun nih kita nggak bikin karya. Sebenarnya kita juga bikin single juga sih sebelumnya sama yang format sebelumnya. Cuma memang menurutku sebenarnya chemistry-nya ya sama-sama dapat ya. Cuma mungkin di sini lebih ke spiritnya untuk berkarya lebih getol yang waktu begitu Gio masuk sih. Untuk maksudnya bikin yang langsung album langsung banyak gitu. Ada darah segar nih. Iya. Fresh blood. Berarti sebenarnya produksi album kedua itu mulai kapan tuh? Akhir 2019 ya. Iya. Pertengahan sampai akhir 2019. Mulainya di pertengahan 2019. Tapi dari proses pengumpulan materinya semua sudah formasi yang ini ya, semua ikut Iya. andil. Iya, kalau berarti album ya. You ya. Dari nol. Karena sebelumnya sebenarnya kami juga udah proses bikin album sebenarnya, cuman memang nggak rilis, terus akhirnya daripada berhenti tengah jalan, udah tinggalin aja kita bikin lembaran baru. Dari nol. Baru, nol lagi, semua ya. baru. Ya. Oke. Udah sempat record berapa lagu gitu, udah cukup banyak kok. Cuma memang belum dirilis. Oke. Dengan adanya personil baru, album baru, materi dari nol baru. Dari proses pengerjaan, proses kreatifnya, bedanya dari album yang lama tuh apa? Mungkin pendewasaannya dalam bermusik sekarang gimana? Yang bikin beda album kedua dari yang pertama ini apa? Berat sekali pertanyaannya. Saya mau lambaikan tangan ke kamera boleh nggak? Tapi boleh dipikir dulu, jangan langsung jawab dulu. Terima kasih atas Break dulu kita, karena berat tadi ya, karena berat. Tapi tidak seberat saya kok, tenang aja. Oke teman-teman, kita bakalan balik lagi di Glora dan Irama. Kita bakalan dengerin jawabannya dari teman-teman kita everyday, tapi setelah yang satu ini. Di radio kita, Radio Suganti. Ya, masih di Glora dan Irama Radio bersama Suganti. Everyday. Nah, kita lanjut pertanyaan saya yang tadi. Iya, yang katanya berat tadi. Iya, gimana? Sudah terpikirkan jawabannya? Ya, mungkin aku dulu kali ya jawabnya. Iya, silakan. Ya, memang kayaknya harus kamu. Kamu yang bisa menanggung. Jadi di album pertama sama kedua perbedaan yang paling signifikan adalah tingkat kolektivitasnya tadi. Jadi waktu di album pertama itu kebetulan mungkin belum selepas album kedua. Menurutku justru malah di album kedua ini semua masing-masing lebih lepas, bahkan ya ini jujur aja. Aku bahkan tidak expect Simbah Anggri bakal bikin lagu. Iya. Iya, karena Anggri waktu zaman proses album pertama tuh dia lebih seneng berposisi sebagai gong. Ya kan? Ini gitu. Jadi semua orang makin mantap. Nah, justru malah di album kedua ini Anggri itu banyak inisiatif dan ide-ide yang dia lontarkan ya itu. Jadi mulai sering memberi pendapatan. Betul, ya. jadi malah justru porsinya malah di album kedua asik nih. Bisa lebih merata dan kolektivitasnya lebih kerasa gitu. Oke. Kalau dari mungkin sisi yang lainnya, dari kayak konsep musiknya, lirik segala macam, yang membedakan sama album pertama apa? Yang membedakan apa ya? Kalau lirik mungkin Riri lebih bisa ngomong kali. Terima kasih atas kesempatan yang sudah diberikan. Bedanya mungkin kalau album ini kita workshopkan ya. Iya. Kita workshopkan jadi album You ini kan ada 15 lagu. Banyak juga ya. Iya, balas dendam soalnya.
Nah itu kita workshopkan kira-kira lagu ini menarik untuk dikasih tema apa ya. Nah setelah tema itu ada beberapa digarap, kita kasih tuh PR nih, kita garap masing-masing yuk gitu. Jadi masing-masing ada yang ngerjain lirik. Itu tidak terjadi di album pertama ya. Iya. Di album pertama lebih banyak lagu itu sudah jadi. Lagu itu udah jadi baru di poles lagi gitu. Bedanya itu sih kalau dari liriknya. Kalau ada yang bilang album pertama tuh seperti seakan-akan kompilasi karya masing-masing. Gitu. Nah, album kedua ini lebih ada benang merah dan lebih kelihatan sih prosesnya. Mungkin secara musik juga kita lebih dewasa. Bikin lagu yang tidak perlu 6 menit gitu ya. Jadi kalau dulu lagunya sampai 6 menit. Oh ya? Iya. Lagunya penuh drama, ada nangis-nangis di dalam. Penuh skill juga. Enggak ya. Kalau skill tetap ya. Tangan mungkin biasa ya. aja. Bayangin aja 6 menit kali 15 lagu itu satu album udah berapa itu? Sama dengan siaran sepak bola. Iya. Pusing kan nanti. Nah, terus pemilihan ini nih. Kenapa memilih judul album You? Ada apa di balik itu? Nah, dari 15 lagu yang ada di album You ini, sebagian besar aku nggak tahu persisnya berapa jumlahnya, tapi itu semua ada chanting atau melodi yang dinyanyikan hanya Jadi kayak kencan pertama ada terus di lagu You ada I Found Love ada terus di Masih Cinta ada Nah gitu, jadi harus didengerin gitu ya. Iya. Penasaran nggak? Penasaran sih. Untungnya yang album besok pakai A ya. Bisa diakses. A masih gampang, coba pakai Z. Pakai konsonan lebih. Itu kita yang pakai itu buat album. Oh iya, itu iya. Gitu, makanya terus kayaknya menarik nih untuk jadi judul album, dan lagi pula itu juga persembahan from us to you. Oke, bisa dua makna berarti You-nya ya. Chantingnya sama kamu. Asal jangan pakai intonasi you gitu. Beda lagi artinya ya itu. Iya. Kalau produksinya di mana nih? Di Jogja. Di satu Jogja. tempat atau pindah-pindah itu? Satu tempat. Untuk produksi rekamannya ya kita di Rumah tua. Di rumah tua. Rumah Tua Record ya. 3 hari untuk 15 lagu ya. Iya betul. 3 hari itu. 3 hari untuk 3 hari 15 lagu. Tracking 3 hari. Cepet juga ya. Ya mereka kan itu udah. Expert lah. Balas dendam itu tadi. Kebetulan budgetnya juga nggak banyak. Oh itu penting juga ya. Ayo, salah overtime ini, salah overtime. Ayo. Kita karo dijamin. Makanya kan. Tapi tema-tema yang diangkat di album You ini kebanyakan apa? Cintakah atau? Ya, daily life and also mostly tentang cinta sih. Gitu. Oke. Silakan Bung Dori. Ya. Beberapa dari kalian kan udah berkeluarga ya. Sementara Gio masih belum ya? Belum. Belum. Saya belum. Gio nyumbang lagu juga nggak? Nyumbang. Banyak. Bang lagu iya. Dia bukan cuman lagu yang dia sumbang, uang. Gelas. Penting sekali. Gula, teh. Iya, sembako dia sumbang. Dia dermawan. Ketika berhadapan dengan senior baik dari bermusiknya ataupun secara hidupnya juga itu gimana? Kamu ada apa ya? Ada semacam yang barrier nggak buat kamu untuk kasih apa ide atau apa gitu? Ini jadi saya kan kenal sama mereka bertiga nih udah lumayan lama kan, sebelum saya masuk Everyday saya udah kenal mereka ya dari Jazz Band Senen kan. Jadi 2018 saya masuk Everyday. Memang awalnya agak gimana ya, agak mau ngasih ide, mau ngasih apa, tapi rasanya kayak nanti dulu deh mesti baca situasi dulu deh nih, kayak apa sih sebenarnya, masih baca situasi. 2018 1 tahun itu bener-bener ya lebih 1 tahun itu lebih banyak manut sama mereka bertiga lah intinya 1 tahun itu. 2019 mulai gatel akhirnya kan, mulai ini ada ide banyak banget di otak nggak dikeluarin nggak asik juga. Jadi mulai 2019 itu mulai pelan-pelan guys ayo bikin ini yuk, ada ide ini bikin ini yuk. Jadi ada sebenarnya ada proses untuk menuju ke situ sih, karena ya itu ada
ada perbedaan umur yang lumayan Enggak. dekat. Lumayan Makasih. Bisa dihitung pakai jari lah ya. Iya. Pakai ruas jari. Jarinya sendiri sama jarinya temennya. Terima kasih. Tapi justru malah jangan-jangan malah gantian mereka yang kalian yang dengerin Gio nih karena ada apa mungkin kemasan-kemasan baru enggak ya? Gimana ya? Karena di kita sekarang ini memang sifatnya egaliter. Jadi siapapun boleh untuk Iya. berkreasi, untuk menyampaikan idenya. Jadi apa ya? Nggak ada sih namanya sekat-sekat umur atau apa itu. Toh sama Gio juga udah kenal lama sebelum di Jazz Band malah di UKM Musik di Gama Band udah kenal juga. Jadi apa ya? Kayaknya nggak ada sekat-sekat ya. Kamu merasa tertindas kah? Enggak kan? Enggak. Aman. Enggak ada senioritas ya. Tercium intimidasi di sini itu mah. Nggak ada. Jangan sampai ada ospek-ospekan di dalam band ya. Enggak, cuman sebatas kalau latihan kamu bawain gorengan. Iya. Itu yang dimaksud nyumbang-nyumbang tadi. Nyumbang tadi ya. Oke, kembali ke album. Video klip yang baru sudah keluar ya. Yes. Judulnya Kencan Pertama. Itu single pertama atau gimana ceritanya Kencan Pertama ini dari album You? Oke, sedikit mundur ke tahun 2020. Awalnya album You itu mau dirilis di awal menuju pertengahan 2020 ya. Tapi kemudian kita terdampak semua pandemi ini akhirnya kami memutuskan untuk mengecer lagu-lagu tersebut menjadi single instead of album. Nah terus dikeluarkanlah setiap 2 bulan sekali single itu ya. Total ada 5 atau 6 single yang dirilis di tahun 2020. Yang akhirnya kita semua kita harus rilis nih albumnya nih. Udah keluarin album aja, nggak apa-apa deh, pandemi nggak ada perayaan rilis album dan lain-lain, nggak apa-apa, yang penting album itu sudah Keluar. udah menetas gitu istilahnya. Nah kemudian di tahun 2021 ini Januari itu juga ada single Hari Baru ya, yang dipublish ke beberapa radio, dan video klip yang digarap pertama justru si Kencan Pertama ini, karena bagi kami lagu ini spesial. Lagu ini satu-satunya lagu yang berkolaborasi. Jadi selain Everyday kami mengajak Tommy Dharma untuk juga nyanyi di lagu Kencan Pertama itu. Terus menjadi spesial lagu ini, kami pikir kayaknya sayang lagu ini kalau nggak dibikin video klipnya dengan serius gitu. Akhirnya waktu itu Mas Pras menghubungi salah satu Kayaknya ini saya ya. kenal ini ya. Iya, ini sebentar aku tuh lagi mau nyari istilah yang tepat gitu. Kayaknya saya Ada kenal. mau dibilang dancer bukan ya? Kayaknya ini seorang reok. Ini ya penari reok, ada Mas Bagus Kresnawan. Reoknya itu bukan penari. Reok. Oh reok. Jadi ketemu sama Mas Bagus, ngobrol, Mas kami punya video klip kayak gini, konsepnya kira-kira kayak gini. Wah menarik tuh, kita garap, lalu jodoh lah kita dengan Mas Bagus, dan akhirnya jadilah si music video Kencan Pertama itu. Iya. Saking seriusnya tuh sampai Mas Anggri tuh rela joget loh. Iya. Nah itu tuh ngomongin konsep video klip ini, itu pure dari kalian yang lempar ide lalu disambut sama Bagus, atau dari pihaknya Bagus? Terus kenapa kok, kan unik biasanya ini vertikal kan? Video klipnya itu vertikal. Terus Yang usul vertikal itu justru Mas Bagus. Oh. Ide memang ada, ide kasar lah gitu, terus disempurnakan oleh yang maha bagus ini Bapak Bagus. Kenapa itu? Pertimbangannya apa kok bikin video klip vertikal? Coba tanya Mas Bagus. Orangnya ada. Karena biar nggak horizontal. Mungkin ini karena vokalisnya itu kan agak makan tempat ya. Kalau mau dibikin vertikal terus melibatkan banyak orang di kiri kanannya, kok kayaknya sempit, mending tampil masing-masing aja deh gitu, biar oke. muat. Fix. Sukamti video klip berikutnya vertikal juga ya. 2 orang yang makan tempat soalnya. Terus pakai itu ya kayaknya, pakai instruktur Dance ya, pakai koreografer. Pakai Astrid pusat arsitektur ya. Jadi sebenarnya itu justru Mas Bagus yang nantang kita untuk
bikinin koreo dong, lagu ini tuh jogetable banget loh, sayang banget kalau nggak ada koreo yang ditampilin gitu. Biasanya kita memang mengandalkan Bapak Unggri, lulusan dari Unggri Burki ini, Institut ya kan? Nah, tapi kayaknya aduh agak terlalu lawas soalnya kan kalau jogetannya Mas Anggri ini. Terus kami mengajak Andana Kai. Sebenarnya Andana itu dulu kami kenal zaman Everyday awal, dia punya grup dance namanya 9NC Boys. Nah, terus masih keep kontak sekarang dan orang yang kepikiran untuk siapa nih yang mau ngajarin kita dance, siapa gitu. Kepikirannya Andana itu. Oh iya, ada Andana Kai. Terus akhirnya dia bersedia untuk membantu, alhamdulillahnya ya. Untuk memberikan gerakan-gerakan yang kami tiru dengan sangat gitulah sangat kaku sekali. Mas Anggri udah minum susu tulang kan setelah itu ya? Iya. Pakai kalsium pokoknya. Tapi seru ya prosesnya ya. Seru sih karena jadi tantangan juga buat kita yang nggak pernah kepikiran bikin video klip ada koreonya. Baru pertama kali kita joget-joget gitu ya. Yakin loh. Ada sih. Kita. Kamu kali. Ya selama ini kalau joget kan hanya sekedar ngikutin beatnya gitu loh. Tapi ini kan benar-benar sebuah dance yang terkoreo gitu loh, terkonsep kan gitu. Jadi ngafalin antara ya memang udah agak otaknya kemampuannya berkurang kan untuk ngafalin gerakannya habis ini apa 1 2 3 4 buka portal kiri kanan gitu. Gitu ya. Sampai datengin tukang pijit ya ke waktu di lokasi syuting ya. Spesialis shiatsu ya, injak ini ya. Ada nggak waktu kelar syuting lihat hasilnya, aduh jogetku kayak gini gitu, bener. Enggak sih, udah pas. Kalau udah pasrah gitu. Udah ikhlas. Udah ikhlas pasrah. Maksimalnya segitulah. Udah maksimal banget itu. Udahlah gitu. Tapi outputnya bagus kok. Bagus. Saya udah nonton klipnya. Apalagi Kak Unggri ini. Bagus sekali. Oke, kencan pertama itu ceritanya tentang apa sih lagunya? Kencan pertama. Tentang kencan pertama. Tentang kencan pertama literally ya. Iya, literally benar. Apa namanya? Memang benar-benar tentang kencan pertama, perasaan deg-degan di situ, terus betapa berbunga-bunganya tapi grogi. Kalau cewek kan biasanya kalau mau kencan tuh, aduh aku pakai baju yang mana ya gitu. Itu sebenarnya aku juga apa namanya? Liriknya yang bikin Yoga dan aku amazed dengan bukan ketelitian apa ya, Gak? Bagaimana kamu bisa menggambarkan justru kita pilih baju yang mana, baju yang ini atau yang itu gitu. Kamu dapat inspirasi dari mana sih? Ini saya mau tanya karena belum ada kesempatan untuk bertanya. Mumpung bisa bertanya. Ya mungkin sebenarnya lebih ke pengalaman pribadi gitu ya. Kencan pertama dulu aku melakukan kencan pertama tuh mesti yang ada tuh adalah grogi gitu. Jadi dari grogi itu justru malah bagaimana kita bisa mempersiapkan momen yang sangat indah itu semaksimal mungkin. Jadi saking groginya itu justru malah kayak bingung ngeblend kan, aduh pakai apa sampai akhirnya malah jadi ya udah sekenanya. Walaupun akhirnya sekenanya cuma ya itu momen deg-degannya, momen ekspektasi yang tinggi dan segala macamnya itu justru malah yang memancing itu. Pilih baju yang mana ya, terus pokoknya pengen perfect. Itu spirit semangat itu yang jadi landasan di lirik itu. Saya kira tadi malah yang nulis Mas Gio loh, ternyata bukan. Mas Yoga. Saya amazed juga dia masih bisa mengingat mengingat pengalaman kencan pertamanya dia tuh. Gio nggak pakai basa-basi soalnya kencan pertama. ler ini. Langsung. Kalau Simba gimana kencan pertamanya? Sama aja sih sama Gio. Ber ya. Ya mungkin di sini yang paling grogian kalau mau menghadapi kencan pertama itu mungkin aku di sini kali ya. Jadi ya itu. Jadi berkesan banget ya. Iya. Terus ini aku ini pemilihan Mas Tommy nih sebagai kolaborator itu gimana tuh ceritanya? Kenapa Tommy? Kalau pas aku nulis lirik memang yang aku bayangin tuh sosok vokalis yang cowok maskulin terus simple tapi dia tuh dalam ya, secara rasa tuh dalam gitu. Kepikirannya emang dari pas nulis lirik tuh emang Tommy.
Iya. Terus ketika itu langsung Mas Tommy-nya oke langsung dilala kan abis itu aku terus lempar wacana juga ke teman-teman gimana ya siapa, kalau aku sih kepikirannya Mas Tommy, terus teman-teman juga asik tuh memang kayaknya pas juga tuh gitu. Mungkin Gio malah ada perspektif lainnya kali. Itu sama sih kalau aku sih karena memang bayangannya dari awal adalah lagu ini kan ceritanya tentang mau ketemu pertama kali untuk Kencan, belum pernah ketemu, ini baru ketemunya gitu kan. Yang bisa komplement Riri di lagu ini menurut kita adalah ya Tommy Dharma, karena memang itu ya tadi udah dibilang sama Mas Yoga, dia maskulin banget, laki banget lah pokoknya itu yang karakternya. Karakter itu yang kita cari gitu. Dan kebetulan pas banget Mas Tommy juga mau sikat. Dan Tommy juga pernah beberapa kali nge-gig sama kita ya. Jadi memang nggak ada kendala teknis apapun. apa enggak. Dulu pernah bayangin James Hetfield tapi terlalu gahar gitu. Dan James Hetfield udah kencannya udah nggak pertama Pak. Kenapa nggak milih Erik Sukamti sih dulu? Gahar. Oke, nah kita kan udah ngomongin nih Kencan pertama dari tadi ya, belum Abdul kayaknya kalau kita belum dengerin lagunya. Dan kebetulan ini mereka perdana membawakan lagu ini di radio. Sangar ya. Iya, kehormatan loh buat Radio Sukamti. Oke, tanpa berlama-lama lagi nanti kita akan balik lagi di Gelora dan Gelora dan Irama. Tapi sebelumnya kita saksikan dulu penampilan dari Everyday dengan Kencan pertama. Di radio kita, Radio Sukamti. Waktu terus berganti, seiring rasa ingin lekas berjumpa, detak jantungku ini tak bisa ingkari, benar ku bahagia. Ku cepat berlari menuju padamu, melintasi ramainya jalan kota ini. Tak ingin berhenti, tak sabar ingin lekas jumpa denganmu. Pungkiri rindu yang melanda. Ku pilih yang ini, ku pilih yang itu. Pilih gaun yang mana agar ku jelita. Bingung tapi rindu, tak sabar ingin lekas lihat senyummu. Bisa bersama denganmu, serasa hanya ada diriku dan dirimu. Ku ingin waktu berhenti, biarkan kita berdua bicara hati ke hati bagai kencan pertama. Aku pun begitu serasa denganmu, tak ingin ada lagi tersisa rindu. Berjam denganmu, bersama denganmu, hiasi lagi lembaran baru. Walaupun hari berganti, tetaplah di dalam hati, mengisi hari dengan warna-warni, penuhi janji untuk saling mengisi.
Yes, di Everyday, kencan Everyday. pertama. Asik Ngecil ya, ngecil. Ngecil. Kalau ngecil Ngecil jadi kecil. Kecil ya. Bukan gede ya. Tadi pertanyaan Mas Tony apa tadi Yang mana? Yang saya potong tadi tuh loh. Oh sama pertanyaannya kebetulan. Oh sama ya? Iya sama. Ya sudah kalau gitu. Nah terus setelah video klip nih apalagi yang pengen dibikin nih untuk ngelanjutin promonya kencan pertama. Ada program apa nggak? Banyak ya? Apa nih? Ya program kesehatan. Keluarga berencana mungkin. Ya, rutin senam pagi. Kita lagi lagi pengen merambah dunia TikTok nih ceritanya. Oke. Apakah itu juga menjadi pertimbangan dance itu karena TikTok tadi? Oh itu bisa loh. Iya. Bisa jadi pertimbangan. Bikin challenge kayak gitu bisa loh. Challenge Kan dance. ada dance-nya kan. Apa abis ini mau ngedance kita? Wih. Kita tantang balik ya. Biasanya kalau latihan itu 2 tahun. Kalau latihan Itu dance. juga ya ini. Soalnya yang gak suka nanti ngedance. Iya. Dulu udah pernah coba ambiar. Ada. Kita punya satu video klip yang pakai koreo juga kan? Iya kan? Hah? Tayang loh. Orang tayang. Mungkin karena kita terlalu keren ya. Tadi ambiar. Oh nggak tayang ya itu ya? Oh. Kembali ke tadi ada program. Di album ini sebenarnya kita kan masih punya 15 kita ada 15 lagu yang belum aku pikir sih belum tereksplor semua gitu bagi yang teman-teman yang mendengarkan. Kadang kita kan kalau dengerin album gitu skip. Nah, tapi ketika itu digarap jadi sesuatu yang lebih intens mungkin kan akan lebih intens juga dengernya gitu. Nah, dari beberapa lagu yang ada di album itu mungkin kita masih akan garap klipnya ya, bisa jadi ya. Ya. Yang pasti mungkin justru kita akan nanyain ke teman-teman yang di rumah, selain lagu-lagu yang sudah dirilis sebagai single ini, ada lagu lain gak sih yang pengen kalian denger atau pengen kalian lihat kalau kita bikinin klipnya gitu. Yang ngajakin audiens juga kira-kira sukanya yang kayak gimana sih sekarang gitu. Gitu. Jadi kami siap menerima tantangan Anda semua ya. Dan sudah ya kan, masak jago, apalagi. Bela diri mungkin. Konsepnya ke wushu ya. Iya, bisa. Namanya Iko Uwais. Nah ini ngomong-ngomong soal nanyain ke audiens nih. Sebenarnya komentar dari audiensnya Everyday atas lagu ini kayak gimana tuh? Kaget sih. Kencan pertama. Ya banyak yang Kaget ya kayak mereka. tidak berekspektasi kalau bakal kayak gitu. Bakal ngedance, bakal se-colorful itu, bakal seringan itu, apalagi yang mungkin taunya Everyday yang dari album pertama misalnya. Iya benar. Hah, kok gini? Ada yang gitu juga gitu. Jadi macam-macam sih reaksinya. Ya memang terutama itu sih mengenai yang kaget tuh dance-nya, terus warnanya. Mereka mengira ini yang pendengar baru ya. Mereka mengira kita tuh masih umur 20 tahun. Jadi sebenarnya tujuannya tercapai. Membangun citra. Iya. Terlihat sekali kok di karakternya Simba. Goalsnya tuh terwujud. 20 tahun. Jadi tipsnya biar terlihat lebih muda, nggak perlu pakai skincare. Skinhead ya sebenarnya. Nggak perlu skincare mahal-mahal, bikinlah video klip yang warna-warni. Nanti minta Mas Bagus Kresnawan. Promo. Job lagi. Nah, ngomong-ngomongin tadi audiensnya di Everyday nih. Nah, kita juga tadi sempat lempar pertanyaan nih buat netizen nih, buat audiensnya Gelora dan Irama. Dan udah ada lumayan beberapa yang masuk. Boleh dibacain ya? Ya, boleh. Ada yang nanya nih buat di Everyday. Pertanyaan dari siapa? Western Net Loan. Tak kira Western Union. Angan banget ya. Pertanyaannya buat Mas Simbah. Mas Simba. Mas apa Simbah sih sebenarnya? Terjadi dualisme di sini. Mas apa sih?
Kenapa kalau main drum mulutnya ikutan main? Ikutan main gimana tuh mulutnya? Ngesing gitu mulutnya ya dengan beat ya. Apa melet-melet apa gimana maksudnya? Kenapa itu Mas? Aku nggak tahu, tapi dari dulu memang begitu. Aku kalau main drum tuh nggak bisa ganteng. Serius, pasti gitu pasti. Nggak tahu kenapa itu terjadi secara natural dan otomatis. Nggak ada rencana dari rumah aku harus gini. Nggak, memang ya gitu naturalnya aku gitu. Jadi memang nggak bisa yang kalem, stay cool itu nggak bisa. Mungkin orang lain kalau aku nggak bisa. Stres aku kalau disuruh stay cool gitu. Muscle memorinya udah kayak gitu ya. Memori otot mukamu udah kayak gitu. Atau jangan-jangan itu trik ngambil nafas ya? Supaya apa? Nggak ada. Oksigen biasanya ada di bawah. Oh ada ya. Itu kalau pas kita recording itu sering jadi masalah sih. Iya. Mbah bocor mbah gitu. Karena dia kalau main tuh pasti ada. Sering bocor itu. Terutama di lagu slow ya. Kalau lagu cepet nggak kelihatan. Pernah di album pertama itu aku datang kan mau take lagu selanjutnya, ternyata di waktu pagi-pagi itu ternyata sama yang namanya engineer-nya, kamu ngulang lagi. Kenapa? Gilo suaranya. Ono suaranya. Ya udah take lagi. Jadi dia kalau menjiwai orang lain kan kalau menjiwai kan merem gitu ya. Kalau dia ngeden. Jangan sampai katutan ya. Makanya besok kalau lagi take mulutnya ditinggal dulu. Tapi mungkin dia maksudnya tuh baik loh. Mungkin dia maksudnya ngedrum sambil bikin synthesizer gitu. Bisa. Ini ada pertanyaan berikutnya nih dari Dani Meyanto. Kenapa logonya kucing lompat di tengah angka 9? Apa benar begitu? Coba kita tanyakan. Sebentar. Kucing. Oh ini baterai. Oh ya. Baterai Itu yang buat- merek baterai. Iya. Oh, everyday. Ya. Kenapa namanya Everyday tadi udah dijawab. Mikir Akal gitu aku ya. Untung aku gitu Itu ya. Everyday itu, Everyday coy. itu bukan Everyday ya. Everyday itu ada logonya nggak sih? Ada. Apa logonya tuh? burung kolibri logonya. Kolibri. Maksudnya apa tuh? Filosofi. Kolibri itu dia kan burung penghisap madu ya. Terus dia ada di setiap pagi. Oke. Jadi sebenarnya kita nyari apa sih yang ada di setiap pagi gitu. Kalau maaf. Kalau ini matahari kan udah biasa ya. Tiap pagi apa sih kayak kita lihat matahari gitu. Itu udah biasa. Kalau logo matahari nanti dikira partai juga sih. Diskon lagi nanti. Jadi ya itu kolibri itu. Dia juga punya semangat yang oke sih. Nanti coba browsing sendiri ya. Ya, yang jelas akan ngambil yang baik-baik ya kan, ngambil yang baik-baik dan dia punya rutinitas itu tadi. Kembali ke spirit rutinitas tadi itu. Iya. Kirain itu. Gara-gara kucing 9 aku jadi ngeblank bingung ya. deh. Kucing galan zaman. Oke, berarti nih buat teman-teman di rumah yang pengen tahu karyanya Everyday bisa lihat di mana aja nih? YouTube-nya apa? Di Spotify-nya, Instagram. Oke. Untuk search di sosial medianya kami, keywordnya gampang. The Everyday Band itu di Instagram seperti itu, Twitter juga seperti itu, kemudian di Facebook fanpage juga seperti itu, di mana lagi sih? TikTok juga TikTok gitu. juga seperti itu, di YouTube juga The Everyday Band. Gitu. Spotify, iTunes juga seperti itu. Infonya dengan mudah bisa dilihat mungkin di Instagramnya kami ya, paling gampang kali ya. At The Everyday Band. Nanti semuanya infonya ada di situ. Iya, di situ semua. Yes. Terus kedepannya nih bakal masih ini dalam rangka mempromokan single ini atau nanti bakalan gimana di Everyday rencananya? Banyak sih rencana-rencana kami, cuman kadang kalau diomongin tuh terus nggak kejadian gitu kan. Nanti dibilang janji-janji terus. Tapi yang pasti album terbaru ini bakal kami kupas sih. Tergantung apa namanya. Sebenarnya gatalnya tuh pengen manggung karena cuman sih. pandemi ini kan gimana ya, kita juga nggak bisa
nggak bisa ngapa-ngapain Iya. gitu loh. Jadi ya sementara yang bisa dilakukan ya dengan seperti ini. Jadi memang 2021 ini emang pengen ngupas potensi-potensi yang ada dari album ini sih sebenarnya. Nah, berarti akan banyak membuat konten-konten yang online ya. Kemungkinan seperti itu. Iya, karena kan kita rehat semua nih ya. Iya. Perpanggungan. Nah, pengolahan sosmed, Limbah ya maksudnya. Kayak pesulap. sosmed kalian memang yang sosmed banget nggak sih, bikin konten sebulan sekali gitu atau mingguan? Ada konten regulernya The Everyday nggak? Ini lagi mau digarap. Iya, lagi mau coba juga. Tuh kan jangan janji ya. Ini bukan janji ya, tapi cita-cita sih. Nggak mau dibilang. Doa. Kalau promo radio mau jalan nggak ini yang untuk yang lagu single Kencan pertama gitu? Tergantung kebijakan radio masing-masing di situasi pandemi ini. Jadi kita masih dalam apa sih rembugan, apa sih bahasa Indonesianya tuh? Lobby. Negosiasi. Negosiasi. Bahasanya campur-campur ya, mohon maaf ya. Lobby ya. Gitu. Tapi rencana ada, Tuhan yang menentukan. Paling nggak pertama Radio Sukamti kan? Iya. Ini radio pertama. Nah, kan ini tuh kalian bisa dibilang project anak ngamen lah. Apa tanda kutip anak ngamen, kalian masih sibuk dengan project kalian masing-masing di luar Everyday ini. Cara ininya gimana nih? Menyesuaikan bagi-baginya sama Everyday. Kayak Simba kan sibuk sebagai host kan. Terus kerjaannya di mana-mana gitu. Gimana nih kalian? Gimana sih Mbah? Kalau aku ya biasanya tanya-tanya jadwal itu sama Mas Pras, sudah ada Mas Pras yang biasanya dia sudah memberikan titik-titik tanggal sini ini nggak bisa diganggu, nggak bisa diganggu. Jadi menyesuaikan di situ. Pasti buka tanggalan kalau mau Oh, tanggalan lebih gede itu. Tanggalan itu ya, biar tetap bisa sinkron sama jadwalnya Everyday. Kalaupun harus ada tabrakan gitu, ya nanti ada obrolan lagi. Enaknya kadang-kadang kita ada toleransi, tapi ya sebisa mungkin, terutama kalau kita karya ya, mainin karya gitu, itu memang nggak bisa bolos. Dari masing-masing personal sudah, wes iki lah, main karyaku, ini karyaku. Di Everyday prioritas. Sering bolos nggak naik kelas loh. Naik kelas nanti di strap. Strap apa ya bahasa di aku seangkatan karo guys. Strap. Oke, gimana Bung Dari, masih ada pertanyaan lagi nggak buat teman-teman? Nanti ada Everyday? kuis kan ya? Ada kuis. Kita Wah, main. ini akan sosmed udah. Mau curhat mungkin boleh. Mas Dori mau joget, mau challenge. Tak tawarin lagi loh. Tetap. Pesan-pesan terakhir dari Simbah mungkin. Jangan. Oh ya, masih ada nggak sih ruang musikal mungkin yang belum kesampaian digarap di albumnya Everyday ini? Maksudnya pingin bereksplorasi, pingin eksperimen kayak gini, tapi akan dikip untuk album berikutnya. Itu ada nggak? Atau memang oke, ini ya Everyday tuh ya kayak gini. Sudah sesuai ekspektasi belum mungkin? Sebenarnya kalau untuk ruang musikal ya yang masih sangat perlu digarap lagi di albumnya Everyday itu, karena kami kan di album yang kemarin tuh memutuskan untuk bagaimana kami itu berempat. Maksudnya kekuatan utama dan kalau bisa justru memang memaksimalkan berempat ini. Nah, itu yang menurutku ruang musikal yang masih sangat lebar untuk bisa diekspan lagi di album selanjutnya. Jadi dengan berempat ini bagaimana itu bisa semakin padat lagi, semakin penuh lagi. Maksudnya bukan penuh di sini bukan berarti yang rame gitu, enggak juga, cuma potensi-potensi individu itu makin dikembangkan lagi di album selanjutnya. Nah, di album kemarin tuh emang pure produksi kalian berempat atau ada musisi lain yang membantu selain Tommy Dharma? Ada backing vokal sih. Backing vokal. Backing vokal yang membantu kami, saya Gio dan Anggri sebagai backing vokal juga untuk lebih tebal lagi lah. Gitu. Cuma memang lebih
lebih banyak berempat memang. ini. Nomor 4 ya, nggak ada yang nambahin instrumen-instrumen lain ya? Enggak ada. Iya nggak ada. Mereka nyanyi loh di album itu tuh. Oh, ada sumbang suara juga ya? Sumbang suara, bahkan semua yang berbacking vokal itu ada suara kalian ya. Iya. Cuma Itu memang suara mereka. nebelinnya mungkin ada teman yang ikut nebelin nih. Cuma ya itu jadi semua di sini punya hak suara yang sama gitu. Oke Pak KPU ya. Dulu tuh sempet kolaborasi sama Alit juga kan dulu ya? Ya, ada satu single judulnya Everybody. Itu kita collab sama Alit. Tahun berapa ya dia? Lupa aku. Aku juga lupa ya tahun berapa. 2000. 2016-an ya. Ya sekitar itu. Dulu tuh kenapa bisa sama Alit ya? Waktu itu pertimbangannya apa kira-kira? Jadi kami sering manggung, Alit yang MC. Iya. Terus Alit itu kan dia suka bikin apa ya? Dia suka nge-rap ya. Battle rap gitu-gitu. Gitulah freestyle gitu. Terus kami tertarik gitu. Kok kayaknya menarik ya ada satu lagu yang ada rapnya tapi bukan dari rapper yang bener-bener rapper gitu. Terus akhirnya ngajakin Alit. Lucu sih. Iya, itu asik juga itu. Iya. Gak nyangka bisa, ternyata, karena Alit kayak gini. Jadi lagunya makin seger karena. Iya, walaupun setiap dia take, pada saat take gitu oke Alit take 1 ya, begitu take 2 liriknya berubah lagi. Take 3 berubah lagi. Dia yang bikin itu ya? Dia bikin yang bikin sendiri. Oke. Tapi nggak bisa diulang karena berubah. Terus tanggapannya dari pendengarnya di Everyday nih, udah 6 single ya yang keluar ya dari album You ini gimana? Tanggapannya mereka? Ke albumnya maksudnya? Ya ke single-singlenya, dari single 1 dan yang lain kan udah ada 6 nih. Baik-baik saja. Justru malah kami juga nunggu yang ini ya. Yang kurang baik. Iya. Yang dislike lah gitu ya. Kenapa? Jadi malah jadi ada ruang diskusi kan. Itu juga bisa buat eksplorasi buat kami juga gitu. Oke. Ya. Udah ada pikiran next single? Atau ini mau Goreng dulu. digoreng dulu? Ya mungkin digoreng sampai kuning keemasan. Diangkat dan ditiriskan. Nah ini dulu milihnya singlenya yang ini kenapa ya? Yang dibikin klip apa Kenapa yang mengunggulkan ini dibandingin? Mungkin karena ada kolaborasi sama Tommy itu. Kami pikir itu menjadi sesuatu yang menarik yang memang paling berbeda di album You ini karena ada collabnya sama si Tommy gitu. Jadi kayaknya ini lucu juga kalau dijadiin klip gitu. Iya, ya sama berdekatan dengan Valentine ya. Valentine dan lain-lain. Maksudnya itu juga mungkin jadi jadi momentum juga gitu. Ya. Bisa dimainin TikToknya juga tadi tuh ya. Ditunggu pokoknya dance TikToknya Simbah. Jangan sedih, pokoknya follow dulu. Follow TikToknya Everyday ya. Di Everyday Band. Follow ya. Udah ada di Everyday Band. Udah, postingannya masih bingung. Oke. Milenial. Sebelum kita main-main ganteng dulu. Waduh. Wah ini. Ini dulu dong, kasih pesan-pesan buat dari di Everyday buat teman-teman di rumah yang mungkin lagi merintis karirnya di dunia band-bandan. Monggo silahkan. Coba dulu. Atau mungkin harapannya ke depan buat Everyday juga, buat yang dengerin Everyday. Lo kayaknya udah ada ide. Silakan. Iya lo ngomong aja. Udah jangan ditahan. Lost skill. Ngomong silakan. Untuk yang baru memulai karir musik ya, yang jelas apalagi memulai karir di masa pandemi itu memang tantangannya luar biasa. Iya, Tapi yakin aja, entah gimana caranya pasti ada jalan. Wis modalnya yakin, percaya aku lah. Gondong ora. Oh, gondong barang. Iya. Terus untuk everybody yang dari rumah atau teman-teman yang baru kenal Everyday, cek dulu siapa tahu suka. Kita kencan pertama dulu ya. Siapa tahu kalau bisa kita saling suka bisa lanjut. Iya. Karena kencan pertama begitu menggoda. Selanjutnya terserah Anda. Sudah tersampaikan semua oleh Bapak Anggi. Terima kasih. Sudah mewakili suara-suara dari kami. Bersifat petuah itu. Petuah bijak. Iya. Oke teman-teman, kayaknya ngobrol-ngobrolnya sampai di sini dulu ya. Iya.
Sampai di sini kita bakal balik lagi di segmen terakhir, kita bakal main-main seru sama The Everyday Band. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Gelora dan Irama. Di radio kita Radio Sukamti. Yang masih di Gelora dan Irama bersama Everyday. Sekarang adalah saatnya Gelora dan Irama Games. Biasa aja kalau gitu. Biasa aja ya. Karena ini pertanyaannya menohok ini, Bung. Menohok. Ya, saya kasih pertanyaan nanti cukup menohok ini ya. Mohon. Gimana aturan mainnya? Jelaskan. Aturan mainnya nanti saya kasih soal. Oke. Terus masing-masing nggak boleh nyontek. Waduh, nggak boleh nyontek. Jadi di sini Nggak tetap naik kelas. etika ujian tuh tetap berlaku. Nah, nanti di hitungan ketiga ditunjukin jawabannya. Oke. Selesai tidak selesai kumpulkan. Siap ya? Saya cuma berpesan kerukunan band harap tetap dijaga ya. Setelah ini. Mungkin bisa memecah belah dari kalian. Oke, pertanyaan pertama akan dibacakan oleh Mas Tony. Iya. Sudah siap kertas dan spidolnya? Yang pertama nih, kalian kan udah lumayan lama nih, udah 10 tahun ngeband bareng ya. Yang paling sering telat siapa nih? Telat latihan, telat bayar utang mungkin. Tulisnya yang gede ya? Yes. Oke, sudah? Siap. Hitungan ketiga, tunjukin kamera ya. 1, 2, 3. Wah, ini. Wah. Saya. Oh, betul. Ya, cukup tahu diri ya Anda ya. Ini terjadi apa tuh namanya kalau semua setuju tuh namanya apa tuh bahasa? Aklamasi. Masih pernah di DPR Mas ya dulu. Kompak nih band ini. Kompak. Oke. Pertanyaan kedua saya aja. Kayaknya agak berhubungan dengan pertanyaan kedua nanti nih jawabannya. Oh gitu ya. Saya suka yang ini. Yang mana? Iya, ini nih. Oh iya. Ya. Pertanyaan kedua. Masih ada hubungannya dengan klip tadi ya. Siapa yang paling nggak bisa ngedance? Siapa yang paling nggak bisa ngedance? Boleh kasih 5 menit untuk memikirkan pertanyaan ini. Apakah akan terjadi aklamasi lagi? Ataukah perbedaan pendapat? Kita belum tahu, Bung. Kita nantikan. Sebentar ya, aku breakdown pertanyaannya. Ini siapa yang paling nggak bisa? Sebenarnya semua bisa ngedance, tapi yang paling kaku. Iya. Gitu ya. Yang paling awkward. Yang paling gitu lah. Yang paling kaku. Sorry ya guys. Wah, yoga diralat. Ada yang berubah pikiran lagi nggak? Nggak ada. Oke. Ya sebelum kita tutup. Sorry ya guys. Oke. 1, 2, 3. Aduh ngaku. Nah, ini jawab siapa? Ini terjadi sama kuat ini. Sama kuat ya? Dua lawan dua ini. Oh, kenapa kok bisa ada yang bilang Simba, ada yang bilang Yoga nih? Ada dua Simba, ada dua. Sebenarnya analisanya gini, kalau aku boleh beranalisa ya. Simba itu sebenarnya dance-nya jago. Maksudnya dia punya groove, tapi dia nggak bisa ngapalin gerakan. Nah, itu kelemahanku itu. Yang paling lupa gerakan abis ini apa tuh Simba. Yoga ngapalinnya gampang banget, tapi kelihatan kalau yoga emang nggak pernah joget gitu. Jadi gerakannya kaku. Oke. Jujur aja, kalau aku ngaku ini Analisa. di sini nggak luas gitu loh, karena harus ngapalin gerakan itu agak. Karena mikir ya. Ya mikir. Tapi lo kan Ungri Burki ini. Iya, kalau bukan itu gerakannya aku bisa. Tapi mereka kalau dikolaborasinya kan jadi hebat sekali loh. Ingatannya kuat sama dance-nya. Iya bisa. Itulah kenapa kami bikin band ya. Oke. Saling melengkapi ya. Pertanyaan berikutnya Mas Tony. Iya. Masih ada ini. Ada pertanyaan ketiga. Ini 20 lah, 20 soal. Siapa di antara kalian yang paling banyak job-job musiknya di luar Everyday? Tahu gue. Mungkin ini berhubungan sama yang telat-telat tadi mungkin. Job-job musik ya? Iya. Ini regulernya apa bukan ini, Bung? Iya, pokoknya yang berhubungan dengan Gitu musik ya? di luarnya. Di luar Everyday. Sudah?
Sudah semuanya? Yes. Iya. Dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3. Aku lulus nama 2 nama ya. Sama lagi nih. Dua lagi nih. Aduh. Coba divariasiin nih jawabannya ya. Ada yang Gio atau Riri ya. Jangan Yoga dan Simba. Coba mungkin udah saatnya dibagi-bagi jobnya. Si Simba bagi ke Riri dikit, Yoga bagi ke Gio. Cukup sibuk berarti mereka berdua ini Mbak ya. Cukup Ya. sibuk. Apakah ini juga alasan karena apa Simbah jadi telat-telat tadi? Mungkin karena ini juga ya. Enggak, itu karena ngantuan mungkin aku tuh. Kalau Gio tuh job di luar everyday banyak tapi kaitannya bukan musik. sama musik. Iya, Lebih ke ini sih. Ekspor impor ya. Lanjut aja ya. Apa human trafficking? Jual organ. Oke, Pertanyaan berikutnya dari saya. Pilihlah jawaban yang paling kamu anggap benar. Siapakah di antara kalian yang paling perfeksionis, Bung? Apa-apa maunya pokoknya kudu ngene. Yang paling perfeksionis. Dalam hal apa ini perfeksionis? Dalam hal apapun bisa. Dalam musik? Bisa. Waduh. Dalam musik. Musik dan tari. Oke. Panggung. Sudah? Selesai tidak selesai dikumpulkan? Siap. Oke, dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3. Nah, ini lumayan terlihat nih, terlihat. Iya. Yang cari aman nih biasanya menyebut lebih dari satu orang yang cari aman. Kita kalian nggak nganggap aku perfeksionis. Aku bersyukur. Aku udah mengakui diriku loh daripada ini kan Kan aku pas. ngaku aja. Yang 2 perfeksionis, yang 2 agak slow. Imbang berarti. Imbang. Ya. Terjadi keseimbangan di sana. Emang biasanya gimana sih perfeksionisnya? Ngotot apa sih biasanya? Lebih ke detail kalau mereka berdua nih. Oke. Detail banget. Detail ya. Tadi kenapa Riri kok bilang menyebut dirinya itu perfeksionis? Karena menurut manajer kami aku tuh riwil dan aku perfeksionis gitu. Tapi ini lebih ke banyak mau sih. Jadi bukan BM ya? Iya. BM-an ya? bukan perfeksionis yang Nah. pokoknya gini enggak. Tapi kalau ini tuh lebih ke aku maunya gini apa, jadi bukan masalah perfect. Lebih banyak ide. Ya riwilnya tadi itu berarti. Wajar cewek. Oh, kan? gitu ya. Harus dimengerti. Tapi aku seneng banget ternyata mereka tidak menganggap aku seperti itu karena aku takut banget teman-teman. Ternyata itu hanya perasaanmu saja. Makasih teman-teman. Oke, pertanyaan terakhir. Wah, kok aku sing mencari. Sing gawe pertanyaan ya kowe lho. Sini iki kowe lho, dudu aku sing gawe. Oke, pertanyaan terakhir. Menurut kalian nih, siapa yang mukanya paling boros? Paling tua berarti. Iya. Mukanya kan? Iya. Bukan umurnya. Bukan umurnya, mukanya. Mukanya. Gamblang, secara gamblang sudah. Saya boleh nggak jawab aja nggak sih? Tapi kalau muka tuh memang susah dihemat, Bung. Ya itu makanya yang Iya. tidak, yang muka dan umur tidak sesuai itu siapa maksudnya? Aduh. Oke. Sungguh sangat mencengangkan. Saya udah disclaimer loh di awal bahwa soalnya akan cukup menohok. Oke. 1, 2, 3. Cari aman, yang paling mudah cari aman. Cari aman. Tapi emang iya sih, kayaknya sama kayak. Aku ini yang paling tua. Baru belum ada 30 udah gakin pokoknya. Nah, itu nih. Emang kalian umur berapa sih? Mas Yoga umurnya berapa sekarang? 3 ya? 33. Kok lo nanya sih? Oh 34 nih tahun ini. 34. Tahun ini masuk 34. Gio. Sebaya lah. Aku 26. Oh, 26. Percaya enggak? 26 kayak gini. Riri berapa Riri? 35 tahun ini. 35. Nah, Simbah berapa, Mbak? 27. 10 tahun yang lalu. Artinya konsisten, umur dan muka sesuai. Sesuai. Oke. Ya sudah selesai pertanyaannya. Tepuk tangan dulu buat teman-teman di Everyday. Seru sekali.
kayaknya sampai sini dulu kita ngobrol-ngobrol dan nge-games bareng di Gelora dan Irama. Terima kasih buat teman-teman Everyday. Terima kasih loh. Terima kasih. Jangan kapok. Kalau ada salah-salah Iya. kita, salah kata, mohon dimaafkan. Mohon maaf ya kita ngerjain ya. Yang penting kita masih tunggu challenge-nya ya. Oh iya. Ngedance ya. Kak Tony sama Kak Dwi ngedance. Aku harus latihan dulu 2 tahun. Kalau untuk ngedance. Kebetulan saya lemah mengingat dan lemah joget tadi itu dua-duanya. Oke, buat teman-teman di rumah yang pengen tahu cek tentang The Everyday Band bisa langsung ke Instagramnya, ke channel YouTube-nya atau semua di platform digital juga udah ada karya-karyanya. Silakan langsung dicek. Nah, gitu. Terus terima kasih juga buat kru yang bertugas hari ini, Mas Fani, Bagus, dan Gas.id. Woi, terima kasih. Jangan lupa juga teman-teman di rumah yang belum subscribe channelnya Endang Sukamti, di subscribe, di like, di komen, di share ke teman-teman kalian. Oh ya, kalau kalian pengen kita ngundang siapa yang mau diinterview boleh langsung tulis di komen di bawah. Ya. Terus juga ini biar keisi nih di kolom deskripsi ada ya buat gambarnya yang mau gitu ya? bekerja sama. Ya. Monggo loh ditunggu. Oke, Terakhir, apalagi nih yang ada yang mau disampaikan lagi sebelum kita pamit dari Everyday? Udah sih. Udah ya. Udah. Kita seneng banget diajakin ke sini hari ini. Thank you Mas-mas yang sama-sama. Yang belum selesai kok. Oh, Thank you. Thank you, nggak tahu itu. Nggak, thank you, terima kasih udah kasih kita tempat buat bisa sharing karya dari The Everyday Band. Ya. Dan kalau tadi kata Simba udah bilang ya, coba dulu dengerin lagunya siapa tahu naksir ya. Yoi. Kencan pertama dulu kita ya. Hanya lagunya, klipnya juga oke loh. Oh, pasti. Mabago ya. Oke teman-teman, udah? Nambahin? Ada yang mau nambahin atau ngurangin? Ya mungkin ini ya, mungkin kami juga mau ngajak teman-teman juga untuk mungkin lebih berinteraksi, lebih intim lagi ya. Di sosmed kami udah disebutkan tadi. Pokoknya sampai jumpa di sana dan mari kita bercengkrama. Oke. Dan juga satu lagi sukses terus buat Endang Sukamti. Semoga kita bisa segera manggung-manggung lagi ya. Yes. Amin. Oke teman-teman, nah saya Tony Sukamti dan rekan saya Doris Kanti. undur diri dulu, kita ketemu di Gelora dan Irama episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.